Setelah bekerja keras selama sebulan, akhirnya menyelesaikan gambar entry untuk kompetisi desain. Hei Kam, Gunian apa maksudmu? Kamu masih tidak tahu, kan? Kualifikasimu untuk kompetisi desainer telah dibatalkan oleh kakak. Dia Raja akan melakukan ini padaku. Di keluarga ini, satu-satunya kegunaanmu adalah untuk membantuku menggambar. Hei, tunggu! Draft ini adalah hasil kerja kerasku. Gunanan, apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Besok adalah kompetisi desain. Ingat untuk menyiapkan mobil untuk menjemput adikmu. Baik, jangan khawatir, Ibu. Tidak. Mereka tidak boleh tahu aku mengambil draft desain Gunanan. Nanan. Berhenti memukulku. Ini adalah draft yang kuajukan untuk kompetisi desainer. Aku benar-benar tidak bisa memberikannya padamu. Nian. Gunanan, mengapa kamu mencuri draft desain Nian? Aku tidak, sungguh bukan aku. Ibu. Xuan. Nanan benar. Aku hanya anak angkat keluarga Gu. Aku tidak memenuhi syarat untuk mewakili keluarga Gu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Nian, bagaimana kamu masih bisa membela orang seperti itu? Gunanan, jika tahu kau adalah orang seperti ini, awak tidak berpikir kamu. Berlutut dan minta maaf kepada adikmu. Ibu, aku tidak. Aku benar-benar tidak. Masih berani menyangkal. Gunanan, minta maaf kepada Nian sekarang. Atau jangan salahkan aku jika aku kasar. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku juga tidak memukul siapapun. Mengapa aku harus minta maaf? Rasta anak yang not tahu tayo dari mana aja. Kamu akan dikurung di balkon hari ini. Tunggu sampai kamu tahu kamu salah. Baru kamu bisa kembali masuk. Aku sudah dikurung. Apalagi yang kamu inginkan? Tentu saja, Kamu begitu kejam dan tidak takut pembalasan? setelah kamu mati, aku akan menjadi satu-satunya putri keluarga Gu. Kenapa jika ada balasan? Kamu sudah bangun? Apa yang terjadi? Bukankah aku didorong dari balkon oleh Gunian? Bagaimana aku bisa kembali ke ruang tamu? Mungkinkah aku telah terlahir kembali? Kamu cepat lepaskan aku. Kamu mencuri barang aku dan kamu takut aku akan menangkapmu sebagai pencuri? Berhenti bicara omong kosong. Gunian, draft ini kuhabiskan siang dan malam untuk menyelesaikannya. Kamu benar-benar pandai berbohong. Jika ku bilang itu milikku, maka itu milikku. Aku adalah jenius desain yang diakui keluarga. Sedangkan kamu hanyalah sampah tidak berguna yang dibawa dari desa. Kembalikan draft padaku sekarang. Baik, ku akan memberimu draftnya. Kamu, Aku tak sengaja, kamu terpaksa menggunakan draft yang sobek untuk kompetisi. Gunanan, berani kamu merobek draftku. Jangan sampai aku laporkan pada ibu. Tidakkah? Beritahu dia. Guys, bagaimanapun setelah hidup kembali, aku sudah mengerti. Keluarga yang memanjakan anak angkat seperti keluarga Gu yang buruk ini tak akan kuanggap lagi. Nanan, aku tahu kamu membenci aku. Kamu bisa memukul atau mencaci maki aku sesukamu, tapi kamu tidak bisa merobek draft aku. Gunanan, kamu. Tamparan ini kuwakili keluarga Gu untuk mengajarimu, pencuri yang suka berbohong. Gunanan, kamu sudah gila. Berani kamu memukul Nian di depan aku. Gunanan, kamu berandalan. Kamu tidak pantas menjadi putriku. Pengawal, usir dia keluar. Tidak perlu kalian lakukan. Aku akan pergi sendiri. Mulai sekarang, aku dan kalian anggota keluarga Gu tidak memiliki hubungan apapun. Gunanan, kamu benar-benar lucu. Mengabaikan larangan orang tua angkat untuk kembali ke keluarga Gu demi membalas budi. Lihatlah, sekarang sudah diusir. Aku bahkan tidak memiliki tempat untuk tinggal. Kakak,
Adik, aku telah mendengar tentang apa yang terjadi di keluargaku. Kamu telah menderita. Kakak, Sudahlah, jangan menangis lagi. Aku akan membawamu pulang. Tidak peduli sampai kapanpun, kamu adalah satu-satunya putri kecil keluarga Shen. Iya, On, sejak kamu meninggalkan keluargaku, tinggallah di sini dan hiduplah dengan baik. ini... Apakah kamu menyewa rumah ini? Kalau begitu, biaya sewanya pasti mahal. Ya, aku tidak bisa tinggal di sini. Lebih baik aku pulang untuk tinggal bersama ibu, bapak, dan kamu di rumah kecil. Asalkan ada kalian, itulah rumahku. Awalnya, itu untuk melindungimu, jadi kami merahasiakannya. Sekarang tidak perlu lagi. Kak, apa maksudmu? Sebenarnya keluarga kita sama sekali tidak miskin, tapi justru yang terkaya di kota Hai. Terkaya di kota Hai? Terkaya di kota Hai? Apa kamu bercanda? Karena saat aku kecil, keluarga terlalu kaya, aku pernah diculik. Saat ibu dan ayah pergi ke pedesaan untuk memeriksa proyek, mereka menemukanmu. Setelah memutuskan mengadopsimu, mereka ini takut kamu mungkin mengalami hal serupa. Jadi mereka ganti nama dengan bersembunyi dan terus tinggal di pedesaan. Sekarang sudah saatnya tidak perlu lagi. Omong-omong, kompetisi desain akan segera dimulai. Kamu istirahatlah. Setelah kamu dapat juara pertama, aku ada hadiah untukmu. Kak? Aku sudah kehilangan hak untuk ikut kompetisi. Karyaku untuk kompetisi telah dihancurkan. Aku tidak bisa menang juara pertama. On, siapa bilang kamu tidak punya hak? Kamu tidak bisa mewakili keluargaku, tapi kamu bisa mewakili keluarga Shen. Dengan kemampuanmu, aku yakin kau bisa cepat memulihkan konsep desainmu. Kak, terima kasih. Baik, jangan menangis. Dasar cenggeng. Kamu adalah putri kecil keluarga Shen. Mulai sekarang, aku akan memanjakanmu. Apa yang terjadi pada Nian? Semuanya karena Gunanan yang jahat itu. Dia tidak hanya melukai Nian, tapi juga merobek konsep desain Nian. Apa? Di mana dia sekarang? Menurutmu, kakak pertama jangan marah. Ini semua salahku, barulah membuat Nanan menjadi marah. Tapi beberapa hari lagi akan ada kompetisi desainer. Kenapa dia memilih waktu ini untuk kabur dari rumah? Dia tidak punya kemampuan untuk ikut kompetisi sendiri, jadi dia memukul Nian seperti ini. Dia hanya tidak tahan melihat keluargaku sukses. Hei, Ziheng, kamu mau kemana? Aku akan mencari Nanan. Zheng, orang tua asuhnya tinggal di daerah terpencil miskin. Dari kecil dia selalu miskin. Jadi dia dibawa kembali ke rumah kita untuk menikmati kekayaan dan kemewahan. Kurasa, dia pasti tidak akan pergi jauh. Dia hanya menguji kesabaranku. Ziyuan, kamu dan kakakmu, tidak ada yang boleh mencarinya. Tapi dia suka mau mengambil keuntungan kecil, dia akan kembali lambat laun. Bahkan jika dia kembali, aku tidak akan membiarkannya masuk dengan mudah. Kecuali dia menghilangkan aura jahat dan kejam itu, dia tidak akan tahu siapa yang berkuasa di keluargaku. Ibu, kakak kedua. Bagaimanapun, Nanan adalah anak kandung keluargaku. Aku tidak ingin menyebabkan kekacauan di keluargaku. Nian memang sangat pengertian. Kekacauan di keluargaku, semuanya karena Gunanan. Jangan khawatir. Kali ini ibu pasti akan memberikan keadilan untukmu. Nanan bukan anak yang tidak masuk akal. Mungkinkah dia kabur karena marah? Untuk alasan lain? Hei, Tuan Muda. Bibi Chen. Apakah kamu tahu di mana kamar Nanan? Tuan Muda, apakah kamu tidak tahu? Nona Muda tidak punya kamar di keluargaku. Apa katamu? Lalu di mana dia tinggal? Dia tinggal di rumah kecil di sebelah keluargaku. Letakkan barang-barangnya dan bawa aku ke sana cepat.
Keluarga Gu punya villa 5 lantai. Nanan, kenapa dia memilih tidak pulang ke rumah dan tinggal di sini? Aku tanya Nyonya beberapa kali. Kamar mana yang harus dibersihkan untuk Nona? Tapi Nyonya tidak pernah memutuskan. Nona muda tidak ingin merepotkan kami, jadi dia menyewa rumah kecil ini. Meskipun keluarga tidak menyiapkan kamar untuknya, dia punya banyak uang saku. Seharusnya dia tidak menyewa tempat yang buruk ini. Uang saku bulanan Nona hanya 300 yuan. Ya, kadang dia bahkan tidak cukup makan. Rumah ini disewa dengan uang yang dia dapatkan dari kerja sampingan. Nian mendapat tunjangan bulanan 100.000 yuan. Mengapa dia hanya memiliki 300? Nyonya berkata, mereka takut dia akan menghabiskan uang secara ceroboh. Jadi mereka membatsen pengeluarannya. Saat tahun baru di tahun lalu, aku memberinya sebuah kalung yang merupakan merek terkenal. Jika menjualnya, dia seharusnya tidak perlu tinggal di tempat seperti ini. Ya. Lihat, nak, apakah ini kalungnya? Dia sangat menghargainya. Dan dia akan memegangnya. Selamat tidur setiap malam. Nian, hadiah tahun baru untukmu. Terima kasih kakak pertama. Aku tahu kamu paling peduli padaku. Buka dan lihat. Apa ini? Kalung ini sangat norak. Ini sama sekali tidak cocok dengan bajuku. Oh, seleraku yang buruk. Maaf tentang itu. Besok lelang, kamu ikut denganku. Tawar apapun yang kamu inginkan, oke? Benarkah? Silakan. Teman-temanmu sedang menunggumu. Sayang jika dibuang. Ambil dan pakai saja. Terima kasih kakak pertama. Aku akan menghargainya. Kakak pertama. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Aku tidak pernah menyangka Nanan akan begitu menghargai kalung ini. Bibi Chen, apakah kamu punya informasi kontak Nanan? Nona muda pernah dirawat di rumah sakit karena gula darah rendah. Aku menelepon untuk membayar tagihannya. Apa yang kamu katakan? Dirawat karena gula darah rendah? Nona muda kekurangan gizi dan sering mengalami gula darah rendah. Nanan, aku minta maaf. Aku baru tahu kamu telah menderita begitu banyak. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Nanan, kamu bahkan tidak akan memberiku kesempatan untuk minta maaf. Sebarkan perintah. Cari Nanan dengan segala upaya. Jika ada kabar, beritahu di aku segera. Nona muda sangat menghargai kalung ini. Setiap malam saat tidur, dia akan memegangnya. Kakak pertama. Nian, apa yang membawamu ke sini? Hanjan Daniel yang khawatir padamu. Kamu tidak pulang semalaman tadi malam. Begitu aku pulang kerja, Nia menarikku untuk datang menemuimu. Kakak pertama. Kenapa kamu terlihat sangat pucat? Apakah kamu tidak istirahat dengan baik tadi malam? Tidak apa-apa. Apakah Nanan telah menghubungimu? Artinya, aku bahkan tidak memberinya nomor teleponku. Bagaimana dia bisa menghubungiku? Kamu bahkan tidak memberi Nanan informasi kontakmu? Kenapa aku harus memberikannya? Dia hanya orang kampungan, pembawa sial. Dia pergi, rumah menjadi damai. Nanan adalah adik kandungmu. Bagaimana bisa kamu menyebutnya kampungan dan pembawa sial? Apakah aku salah bicara? Sejak dia kembali ke keluarga Gu, kalau bukan barang hilang pasti ada keributan. Kakak pertama. Ini kesalahanku. Aku seharusnya tidak tinggal di keluargaku setelah Nanan kembali. Tapi setelah selama ini, aku sudah menganggap kalian sebagai saudara-saudaraku sendiri. Aku bisa hidup tanpa uang keluargaku. Aku hanya ingin bersama dengan kalian. Kakak pertama. Lihatlah Nian, betapa sedihnya dia sekarang. Aku rasa kamu tidak perlu khawatir. Fase memberontak dan kabur dari rumah bukan masalah besar. Gunanan akan kembali cepat atau lambat. Jika hanya dengan aku pergi Nanan baru mau kembali. Aku bisa. Tuan Gu, ada berita tentang Nona Muda. Di mana? Nona Muda sedang berpartisipasi dalam kompetisi desainer. Dia sedang di tempat kompetisi sekarang. Siapkan mobil. Ada apaan? Gugup? Reaksinya pekau. Aku di sini bersamamu. Aku sama sekali tidak gugup. Aku sangat percaya diri dengan kompetisi desain ini. Putri kecil keluarga Shen memang hebat. Kamu punya gayaku dari dulu. Kak, aku lebih mirip dengan ibu dan ayah. Kenapa kamu memuji dirimu sendiri? Baik.
Kamu mirip dengan ibu dan ayah. Lagian, ibu dan ayah selama ini hanya memanjakanmu. Aku hanya barang gratisan. Sudahlah, jangan gugup. Tidak peduli peringkat apa yang kamu dapat, ayah, ibu, dan aku akan bangga padamu. Lihat, Ini? setelah kompetisi berakhir, kamu bisa mengambilnya dan bepergian kemana-mana, bersenang-senang, dan bersantai. Beli apapun yang kamu inginkan. Ini kartu hitam terbatas, hanya ada 5 di dunia. Ini terlalu berharga? Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja. Kau adalah satu-satunya putri kesayangan keluarga Shen. Ibu, ayah, dan aku telah bersalah padamu selama bertahun-tahun ini. Kompensasi seperti apapun tidak cukup. Kakak pertama, kakak kedua. Lihat, bukankah itu Nan-an? Kakak kedua. Bukankah itu kartu hitam yang terbatas hanya 5 di seluruh dunia dan hanya dimiliki oleh orang terkaya? Bagaimana Nan-an bisa memilikinya? Masih perlu ditanya? Pasti dari pria itu? Oh, tidak heran. Dia berani lari dari rumah. Ternyata dia sudah mendekati pria kaya di luar. Nan-an. Meskipun kamu marah pada keluarga, kamu tidak bisa bertindak seperti ini. Bagaimana kamu bisa menghadapi orang lain jika ini terbongkar? Bagaimana dengan reputasi keluargaku? Kamu tak berhak berbicara di sini. Kamu yang mempermalukan keluargaku, bukan aku. Gunanan. Nian bermaksud baik untukmu. Sikap apa itu? Bermaksud baik. Aku tidak membutuhkannya. Agenda forward yang tidak identitas hubungan lain. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Tolong minggir. Nan-an Uke berkata dengan jelas, tolong minggir. Outstone disiplinkan Ogate selesai. Apa hubungannya denganmu? Wah, Nan-an sudah menjelaskan dengan jelas, dia tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Dia tidak ada hubungannya dengan kami. Apakah dia ada hubungannya denganmu? Oh, aku lupa. Kids, kalian yang jual diri dan satu lagi pembelinya. Tentu saja ada hubungan kotor. Kamu berani memukulku? Aku memperingatkanmu. Jaga mulutmu. Kalau tidak lain kali, tidak cuma satu tamparan. Xuan, Nan-an, tidak peduli seberapa keterlaluanmu di luar, kami semua bisa anggap tidak tahu. Tapi demi seorang pria, kau memukul kakak keduamu demi dia. Jika kamu terus memfitnahnya, aku tidak akan ragu untuk mengirim kalian ke rumah sakit. Ayo pergi. Nan-an, jangan keterlaluan. Aku tahu kamu marah. Jika ada masalah tuh mari kita bicarakan di rumah. Jika kamu terus mengamuk, keluargaku akan dipermalukan. Tuanku, apakah kamu hanya peduli pada reputasi keluargaku? Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kamu peduli pada perasaan Nan-an? Kamu kira siapa kamu? Berani berbicara begitu padaku? Karena aku adalah kakaknya Nan-an. Karena aku adalah kakaknya Nan-an? Ya, dia adalah kakakku. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Kakak pertama, jangan dengarkan omong gosongnya. Semua orang tahu orang tua Gunanan adalah orang miskin. Dia berpakaian seperti orang terhormat. Bagaimana mungkin dia saudara Gunanan? Nan-an, kapan kamu belajar berbohong? Keluargaku benar-benar bodoh. Kak, aku tidak ada yang perlu dikatakan pada mereka. Ayo pergi. Nan-an. Tuanku, adikku sudah menyampaikannya dengan sangat jelas. Mohon kalian berhenti mengganggunya. Nan-an. Aku sudah salah. Aku salah paham padamu. Mari kita bicarakan di rumah. Tak ada yang mau kubicarakan. Gu Ziheng tolong minggir. Nan-an, begitu banyak orang yang menonton. Jika kamu terus begini, bagaimana keluargaku kita bisa berdiri di kota Hai? Keluargaku? Tuanku, kamu terus berbicara tentang keluargaku? Pernahkah kamu memikirkan aku? Nan-an, aku... Sejak aku masuk keluargaku, kamu mengabaikanku dan bersikap acuh tak acuh. Hari ini hal pertama yang kamu lakukan adalah menuduhku. Dik hatimu, pernahkah kamu benar-benar menganggapku adikmu? Kak, ayo pergi. Nan-an, dengarkan aku. Tuanku, Nan-an, aku salah paham padamu. Aku salah, aku minta maaf, oke? Patuhlah, mari kita bicarakan di rumah. Lepaskan. Ingin aku pulang. Kamu pikir kamu siapa? Nan-an, dengarkan aku. Tidak ada cemberlau dikarakan. Pergi. Nan-an. hey. Kamu baik-baik saja, An. Nan-an, aku tidak sengaja. Kamu baik-baik saja? Jangan takut, An. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jika ada sesuatu yang terjadi pada adikku, tak akan kuampuni keluargaku. Euro and her malnutrisgang terbaik ingin mengakibatkan osteoporosis.
Structure cable supaya lebih banyak makanan bergizi. Malnutrisi? Beraninya kamu bertanya? Hari usia di seperti adikmu udah bahkan ingin dengan baik. Dia bukan kakakku. Kakakku adalah Shen Han. Perawat, luka adikku sudah diobati? Bisakah aku membawanya pulang sekarang? Kak, jangan panik. Kau belum makan seharian bersamaku. Kau pasti kelaparan. Baguslah kau baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Aku akan membawamu pulang. Kakak pertama, sudah sangat larut. Tidak peduli seberapa sibuk pekerjaan, kau harus tetap menjaga kesehatanmu. Tuanku, mobil sudah siap. Ternyata, diabaikan orang bisa sangat menyakitkan. Pulanglah bersamaku. Leprechaun. Ah! Pulang, maaf aku keseleo pergelangan kaki. Aku tidak ingin kembali untuk dihukum dengan berlutut dan dikurung. Gu Zheng. Ini tadi adalah uang saku yang kau berikan padaku selama 3 tahun. 300 per bulan, total 10.800. Aku mengembalikan uangnya padamu sekarang. Mulai sekarang aku dan keluargaku sudah impas. Nan kau... Kakak pertama. An membuatnya sangat jelas, menyuruhmu pergi sejauh mungkin. Gu Zhehong, aku katakan padamu, mulai hari ini, Nan An adalah kesayangan keluarga Shen. Penderitaan yang dia terima di keluargaku akan kuhitung satu persatu denganmu. Apa? Putriku didorong sampai jatuh. Ibu, ayah, dokter mengatakan Nan An kekurangan gizi. Perkembangan fisiknya setidaknya 2 tahun lebih lambat dari anak seusianya. Keluargaku ini sungguh keterlaluan. Dulu, mereka membuat pertunjukan besar dalam membawa Nanan ke keluargaku. Kupikir mereka akan memperlakukan Nanan dengan baik. Jadi selama 3 tahun ini, tidak peduli seberapa aku rindu putriku, aku tidak pernah pergi mengganggu mereka. Aku tidak pernah. Nan-an, selama ini kau sudah menderita. Tapi sekarang tidak apa-apa lagi. Putri kesayanganku sudah pulang. Mulai sekarang, kau tidak akan pernah kelaparan lagi. Mereka semua adalah ahli gizi terbaik di negara ini dan koki terbaik. Apapun yang kau mau makan, katakan saja pada mereka. Ya, kau ingin makan makanan yang aku masak untukmu? Aku akan secara pribadi memasaknya untukmu. Nona tonik yang dikirim via udara sudah semuanya disiapkan. Aduh, ibu ayah, ini terlalu mewah. Ini bukan kemewahan. Nanan, ingat, kau adalah satu-satunya putri keluarga Shen. Kita semua keluarga. Ibu dan ayah hanya menyesal tahun-tahun ini tidak cukup memperhatikanmu. Jangan khawatir, kedepannya uang perusahaan dan uang keluarga bisa bebas kau gunakan. Jika tidak cukup, katakan saja. Jika ingin makan apapun, katakan saja pada ibumu. Ya, ayah, kau benar. Kita adalah keluarga. Kenapa Gunanan masih menolak untuk kembali? Tanda kanannya menolak untuk kembali. Ibu, lihat bagaimana dia memukulku. Dia benar-benar wanita gila. Ibu, jangan salahkan Nan-an juga. Nan-an hanya bergaul dengan teman-teman buruk, itulah mengapa dia menjadi seperti ini. Dia tidak bermaksud untuk memukul kakak kedua seperti ini. Nian, kau terlalu baik. Itulah mengapa kau selalu dianiaya oleh Gunanan yang nakal. Baiklah dia tidak kembali, berarti dia masih punya uang. Ketika uangnya habis, dia pasti akan kembali. Uang? Ibu,
Setiap bulan kau memberikan putrimu berapa banyak uang saku? Setiap bulan aku memberikan Nian 100.000 yuan. Jika tidak cukup, ingat untuk memberitahu ibu. Aku akan membelikanmu apapun yang kau inginkan. Ibu paling baik padaku. Ibu tidak cuma punya Nian sebagai putri saja. Aku bertanya berapa banyak yang kau berikan kepada Nanan. Berapa banyak yang aku berikan kepada Gunanan? Oh, dengan semua hal di dalam dan di luar rumah. Bagaimana aku bisa mengatur semuanya? Bibi Chen, katakan pada ibuku, 300. Apa? Mana mungkin... Ibu, pernahkah kau peduli pada Nanan? Ini adalah yang Nanan dapatkan selama tahun-tahun ini sebagai uang saku di keluarga Gu kita. Total 10.800. 10.800? Salah satu tas yang kibelikan untuk Nian saja sudah lebih banyak dari uang ini. Gunanan ini benar-benar tahu berlagak malang. Jika keluarga tidak memberinya uang, tidak bisakah dia memintanya? Aku tidak percaya dia hanya mendapat 300 yuan per bulan. Dia pasti telah menjual beberapa barang berharga dari rumah. Bibi Chen pergi cari kamarnya. Lihat apakah ada sesuatu yang berharga. Di rumah ini sama sekali tidak ada kamar untuknya. Apa maksudmu? Nyonya, setelah Nona kembali, kau tidak pernah jelas memberitahu kami kamar mana yang harus disiapkan untuknya. Nona ini terlalu malu untuk merepotkan kami. Dia menyewa kamar di luar sendiri. Menyewa rumah? Jika dia tidak punya uang, bagaimana dia bisa membayar sewa? Uang yang Nanan gunakan untuk menyewa selama tahun-tahun ini didapat dari pekerjaan paruh waktunya. Nona terhormat dari keluarga Gu pergi bekerja paruh waktu. Selama ini, keluarga Gu kita telah berhutang terlalu banyak padanya. Gu Ziheng, apakah kau pikir aku sebagai seorang ibu tidak melakukan tugas dengan baik ya? Aku merasa aku gagal menjadi kakak pertama yang baik. Kehidupan seperti apa yang Nanan jalani, aku malah tidak tahu. Cukup, apa gunanya berkata begitu sekarang? Gunanan sudah pergi. Palingan, tunggu sampai besok. Ketika Nian berpartisipasi dalam kompetisi desain dan mendapatkan hadiah, kita sama-sama meminta Gunanan pulang saja. Nen, dia sangat luar biasa. Dia dengan santai menggambar draft desain dan bisa memenangkan penghargaan dalam kompetisi desain. Bahkan diundang untuk menghadiri upacara penghargaan. Lalu lihat Gunanan itu. Pakailah seperti dia bahkan belajar memberontak seperti anak miskin dan kabur dari rumah. Ibu Nanan dia... Oke, aku tidak tahu apa yang salah denganmu belakangan ini. Selalu memihak gadis liar itu. Racun apa yang dia berikan padamu? Benar, kakak pertama. Kita sudah pergi menjemputnya secara pribadi, tapi dia tidak hanya tidak kembali, bahkan melukaiku. Untungnya, aku seorang dokter, bisa merawat luka sendiri. Kalau itu orang lain, siapa tahu apa yang bisa terjadi. Bu, Nanan hanya sedang keras kepala sesaat. Aku yakin dia akan segera menyadari kesalahannya dan pulang untuk meminta maaf padamu dan kepada Ziheng dan Jiwan. Memang Nian yang pengertian. Hari ini adalah pesta perayaan untuk kompetisi desain. Saudarimu memenangkan penghargaan, dan kau masih mengeluh di sana. Perilaku seperti apa itu? Bukankah itu jelas? Ziheng pasti khawatir pada Gunanan yang gila itu. Kenapa dia masih tidak mau pulang? Sekarang dia bahkan tidak menjawab panggilan saya. Kalau dia tidak menjawab, ya sudah. Kalian semua pergi menjemputnya sendiri. Apalagi yang dia inginkan? Kakak Sperman Ibu Banner. Ketika uangnya habis, dia akan sembeli membohong pada kita seperti anjing peliharaan. Betul, kakak pertama. Jangan khawatirkan dia. Bukankah hidupnya cukup baik di luar sana? Hari ini adalah momen pentingku. Ayo masuk dulu. Ayah, ibu, kakak. Ibu, kakak, mengapa kalian semua di sini? Bukankah ayah masih ada rapat pemegang saham hari ini? Lihat dirimu, berkeringat seluruh badan. Agak dingin di sini, kau jangan sampai sakit. Bagaimana bisa kami tidak datang? Rapat apapun tidak lebih penting daripada perayaan putriku. Ayah Harry Moon, terima kasih. Gadis baik. Nanan. Ayah, ibu, kakak, kalian masuk dulu. Aku akan segera menyusul. Nanan, biar ku temani kau di sini. Kakak, jangan khawatir. Pergi temani ibu dan ayah masuk dulu. Nanan, maka hati-hatilah. Kalau ada apa-apa, telepon Ziheng. Ya. Nanan, akhirnya kau mau datang menemuiku. Gunanan, kukira kau sudah merasa sangat hebat. Akhirnya mau kembali mencariku dan mengakui kesalahanmu. Kau ini... bahkan sampai membawa orang tua asuh dan kakakmu yang kampungan.
Kau tahu acara apa ini? Memalukan sekali. Ini pada saat upacara penghargaan kompetisi desain. Siapa yang kubawa sepertinya tak ada hubungannya dengan keluarga Gu kan? Kau tahu ini upacara penghargaan. Kalau bukan karena pengaruh keluargaku, kau tidak akan layak masuk. And first, aku juga mendaftar untuk kompetisi. Apa? Kau bisa mendesain juga? Nanan bekerja paruh waktu untuk biaya sekolah dan memang belajar desain sendiri. Gunanan, kau harus belajar dari adikmu dengan benar. Nian memenangkan penghargaan keunggulan. Nanan, saya tahu kau telah menderita, tetapi dalam desain, Nian memang lebih baik darimu. Baiklah, maka kita akan tunggu dan lihat. Tak sombong sekali lihat sikapnya. Inilah anak yang dibesarkan oleh orang tua asuhnya. Selamat datang semuanya menghadiri pesta perayaan untuk kompetisi desainer ini. Selanjutnya, aku akan mengumumkan hasil dari kompetisi desainer ini. Ayah, ibu, kak, Hermin hari ini aku menyiapkan kejutan untuk kalian. Dasar kau ini. Kenapa kau mulai bertindak misterius? Aduh, sejak keburu-buru. Kalian akan segera tahu. Pemenang kompetisi ini akan menandatangani kontrak dengan sponsor misteri. Kompetisi ini, perusahaan Waynasi dan menjadi desainer terkenal global. Waynasi, Spanish designer and they bring $1 for was wearing. Entah desainer mana yang begitu hebat. Hadiah pertama kompetisi ini diberikan kepada Nona Gu. Nona Gu, bukan itu Nian. Adikku memang hebat. Nian sangat jebat. Astaga, sayangku. Papa, bagaimana kau bisa menyembunyikan kejutan besar dari ibu? Anakku begitu hebat. Tidak heran kau putri ibu. Aku hanya asal menggambar saja. Tidak disangka benar-benar dapat juara pertama. Bahkan diperhatikan oleh perusahaan Waynasi. Semuanya berkat ibu dan didikan baik kakak-kakak. Mari kita sambut Nona Gu untuk berpidato di panggung. Terima kasih kepada perusahaan Waynasi atas penghargaan untukku. Aku bisa mencapai kesuksesan hari ini, semua berkat perhatian dan kasih sayang dari ibu dan kakak-kakakku. Aku percaya di masa depan aku tidak akan mengecewakan kalian. Aku akan menciptakan lebih banyak desain yang lebih baik. Nona Gu, ini adalah kontrak dari perusahaan Waynasi. Tolong tanda tangani. Mulai sekarang Anda akan menjadi desainer yang dikontrak perusahaan Waynasi. Gunian? Itu aku. Ada apa? Ada masalah? Tunggu, pemenang kompetisi ini adalah Nona Gunanan. Apa? Waynasi ingin menandatangani Gunanan? Nanan kau dipilih oleh perusahaan Waynasi dan diundang untuk menandatangani kontrak. Haha, bagus, bagus. Aku tahu Nanan yang terbaik. Nanan, mulai sekarang ibu, ayah, dan Han akan diuntungkan karenamu. Haha. Dasar kau ini, kau sembunyikan hal sebesar ini dari kami. Aduh kak, ibu, ayah. Sekarang kalian tahu kan? Aku sangat yakin desainer yang dihargai oleh perusahaan Waynasi adalah Nona Gunanan. Karena bukan kamu, kontrak ini batal. Nona Gunanan, tolong naik ke panggung untuk menandatangani. Gunanan diundang oleh perusahaan Waynasi untuk menandatangani kontrak. Bagaimana mungkin... Ibu, Nanan sangat luar biasa. Seharusnya kamu senang. Bukankah dia mirip denganmu? Benar. Selama bertahun-tahun, jika bukan aku membina dan merawatnya, apakah dia akan memiliki hari ini? IQ bisa mencapai prestasi hari ini karena keluargaku yang menjagaku dan menyayangiku dengan baik selama ini. Saya ingin mengundang keluarga saya untuk berkeliling di panggung dan berbagi kehormatan ini. Ibu, apa Anda mendengarnya? Gunanan sedang mengundang keluarganya ke panggung. Hei, lihat, apakah riasanku berantakan? Nanti saat saya naik, saya akan menegurnya dengan baik tentang betapa merepotkannya dia biasanya. Jika bukan karena saya, di mana dia akan berada hari ini? Selanjutnya, mari kita sambut keluarga Nona Gunanan untuk naik ke panggung. Silakan sambut Tuan Shen Xishan, Nona Jiang Shan, dan Tuan Shen Han untuk memberikan pidato. Semua, putri saya telah mencapai hasil yang luar biasa hari ini. Saya bangga padanya. Sejak kecil, dia selalu anak yang patuh dan baik.
dan sangat berbakti. Saya sebenarnya tidak berharap bahwa dia matang begitu awal, tapi saya masih berharap dia sehat dan bahagia. Untuk menjadi putri kecil yang bebas khawatir. Itulah yang saya harapkan. Arjaychester Nona Gudawai Kunjayarnar. Saya umumkan bahwa keluarga Shen kami atas nama Nanan akan meluncurkan sepotong perhiasan. Pendapatan dari perhiasan ini akan disumbangkan ke panti asuhan High City secara gratis. Bukankah keluarga Shen berasal dari desa? Bagaimana mereka bisa meluncurkan perhiasan? Dan bahkan melakukan amal? Ibu dan ayah, kakak, terima kasih. An-an, kita adalah keluarga. Mengapa mengucapkan terima kasih? Benar, kita adalah keluarga. Ayo pergi, kita makan pulang. Hei, Gunanan. Tuan Muda Gu, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Gunanan. Saya pun adalah keluarga aslimu. Saya pun adalah ibu kandungmu. Mereka adalah saudara kandungmu. Kamu memiliki apa yang kamu miliki hari ini. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih pada kami? Bagaimana bisa sekarang kamu masih terikat dan berhubungan dengan orang-orang desa ini tidak jelas? Perilaku seperti apa itu? Nyonya Gu, jangan pikirlah ingatanmu tidak terlalu baik. Saya dan keluargamu Gu sudah memutuskan hubungan. Keluarga saya hanyalah keluarga Shen. Gunanan. Saya dipikir kamu telah keterlaluan. Selama bertahun-tahun, keluarga gue pernahkah kalian peduli pada An-an? Sekarang dia memiliki prestasi, dan masa depan cerah nih, kalian tidak sabar untuk melompat keluar dan mengaku sebagai keluarga. Ibuku dan saudaraku sedang berbicara dengan Gunanan. Apakah orang desa sepertimu berhak menginterupsi? Minta maaf. Gunanan, kamu sebagai orang desa, benar-benar memukul Nian-Nian? Apa salahnya memukulnya? Dialah yang pertama tidak menghormati keluargaku. Keluargamu Gu memiliki pendidikan yang buruk, maka saya akan mengajar putrimu yang baik, sebuah pelajaran untukmu. Gu Nian, menerima. Nian-Nian adalah putri keluarga Gu. Dia tidak perlu meminta maaf pada orang desa. Dengan semua pembicaraan tentang orang desa, tampaknya keluargamu Gu tidak hanya memiliki pendidikan buruk, tapi juga pandangan pendek. Baik, lads. Apa semua keributan ini? Perilaku seperti apa ini? Memang itu tidak pantas. Ayah, sebelumnya untuk berterima kasih pada keluarga Gu atas perhatian mereka secara pribadi, saya pikir kita bisa mengambilnya kembali. Kamu di belakang kami memberikan perhatian pada keluarga Gu kami. Saya katakan kamu berbicara besar. Tidak takut lidahmu tergelincir? Dengan kalian orang miskin. Perhatian apa yang bisa kalian berikan pada keluarga Gu kami? Benarkah? Halo, beritahu semua orang. Mulai hari ini, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Gu. Berpura-pura? Saya ingin tahu berapa lama kamu bisa berpura-pura. Halo? Apa? Kakak, ada apa? Melakukan samajur antara keluarga Gu dan orang terkaya. High City keluarga Shen telah semuanya diputuskan. Mungkinkah mereka benar-benar orang terkaya? High City, mereka benar-benar orang terkaya? High City? Bagaimana mungkin? Ibu sin ayah. Kakak, saya lelah. Ayo kita pulang. Baik. Ibu dan ayah menyiapkan hadiah untukmu di rumah. Ayo pulang dan buka hadiahnya. Baik. Nanan. Saya tahu Anda kamu marah pada keluarga Gu. Kita ada sesuatu untuk dikatakan tidak bisakah kita bicara baik-baik di rumah? Jika orang tua angkatmu memutuskan kerja sama dengan keluarga Gu, bukankah itu akan memutuskan jalan mundur keluarga kita? Tapi kita keluarga. Gunanan, kami tidak pernah menyia-nyiakanmu selama bertahun-tahun ini, kan? Kamu mengikuti mereka dan hidup miskin selama bertahun-tahun. Mengapa sekarang kamu melawan kami? Keluarga Gu tidak pernah menyia-nyiakan An-an. Konyol. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kamu peduli dengan studinya? An-an memiliki bakat desain yang tinggi. Pernahkah kamu mengembangkannya? Sekarang kamu bilang kamu keluarga. Lupakan, Kak. Mereka tidak mengerti bahasa manusia. Ayo pergi. Nona telah memerintahkan, tidak ada anggota keluarga Gu yang boleh mengikuti.
Ibu ayah, apa yang kamu lakukan? Selamat Nona untuk menandatangani dengan perusahaan Venus. Ini semuanya dari Tuan dan Nyonya, hadiah untukmu. Aku tahu, Nan-an kita yang terbaik. Cepat, lihat apakah kamu suka hadiah-hadiah ini. Jika kamu tidak suka, ibu akan ajak kamu berbelanja besok untuk beli lebih banyak. Aku suka apapun yang ibu dan ayah berikan. Aku suka semuanya. Tuan Gu, sekarang perusahaan dalam bahaya. Kamu harus semangat. Bagaimana aku bisa semangat? Keluarga Gu membuat Nanan menderita banyak penghinaan. Apapun yang Nanan lakukan itu hanya benar. Apa ini? Wani dari Bibi Chen untuk Nona. Dia mungkin saat membersihkan kamar sewaan lamanya dan telah ditemukan. Itu seharusnya telepon Nona. Dia lupa membawanya. Tada! Ya, hari ini aku mengikuti tutorial dan belajar membuat makanan bergizi. Kakak demi keluarga ini telah menopang perusahaan sendirian selama bertahun-tahun. Aku dengar dari kakak kedua bahwa kakak sering sakit perut. Kakak benar-benar terlalu bekerja keras. Jadi mulai hari ini aku akan mengambil tanggung jawab atas makanan kakak. Aku harap kakak akan menyukainya. Ayo lihat. Ini kakakku. Dia mampu dan tampan juga. Oh, aku akan perkenalkan kamu padanya saat ada kesempatan. Kamu pasti akan mengagumi kakakku, seperti yang aku lakukan. Aku yakin akan bicara lagi denganmu. Ku akan membuat makanan bergizi untuk kakak. Kakak, kamu sibuk seharian dan belum makan, kan? Ini makanan bergizi yang kubuat untukmu. Ini juga pertama kalinya aku masak. Coba cepat, lihat. Apakah cocok dengan seleramu? Tidakkah kamu tahu Nian-Nian alergi telur? Tidak bisakah ada telur di rumah? Aku... Buang semua barang yang kamu beli pulang. Baik. Aku akan patuh mendengarkan kakak dan coba membuangnya saat aku pulang. Kakak, kalau begitu coba porsi ini. Aku tidak makan makanan kelas rendah seperti ini. Bawa keluar, jangan cemari udara di kantorku. Tapi, guys, Seseorang... Kakak... Beraninya kamu, orang kampung, memanggil tuanku kakak. Bawa dia keluar. Ya. Hey. Dan buang benda ini juga. Ya. Setelah beberapa hari baik, kamu benar-benar pikir kamu nona, bahkan tidak melihat apakah kamu pantas. Ini salahku. Ini semua salahku. Aku menyakiti Nanan. Astaga, lihat betapa kurusnya Nanan kita. Makan lebih banyak. Ah iya, makan lebih banyak daging. Ibu, ayah, keluarga lain lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan. Kenapa di keluarga kita lebih menyukai anak perempuan daripada laki-laki? Akulah yang ambil potongan daging ini pertama. Makan pun tidak bisa tutup mulutmu. Ayahmu dan aku hanya lebih suka adikmu. Jadi apa? Nan-an adalah anak perempuan tercinta. Sedangkan kamu, anak laki-laki tak berguna. Yang kamu lakukan hanya mengganggu adikmu. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Ibu, aku sangat teraniaya. Dengan ibu dan ayah di sini, beraninya aku mengganggu nenek moyang kecil keluarga kita. Oh, jadi kak, maksudmu jika ibu dan ayah tidak di sini, kamu akan menggangguku nanti? Hei, aku tidak bermaksud begitu. Kamu dengan mulutmu itu, hati-hati kamu tidak akan dapat suami. Jadi apa?
Jika aku sudah dapat suami lagi, aku hanya akan tinggal di rumah dan menjadi anak ibu dan ayah selamanya. Sedangkan kamu, Kak, siapa tahu di masa depan menantu keluarga mana kamu akan menjadi. Lalu kamu akan menjadi orang luar. Ibu, ayah, lihat. Lihat betapa manjanya dia karena kalian. Gadis kecil, begitu tajam lidahnya. Memikirkan calon iparku. Engkau akan menderita. Nona, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai kakakmu, ingin bertemu denganmu. Berani-beraninya Gu Shiheng datang lagi. Saya harus memberinya pelajaran hari ini. Hei kakak, biarkan saya pergi. Kamu tinggal dan makan dengan orang tua kita. Tuanku, kamu begitu lengket, sulit untuk dihilangkan. Untuk kemitraan, saya sarankan kamu diam. Apa yang telah diputuskan orang tua saya tidak bisa mengubahnya. Saya tidak dating untuk keluargaku. Selama bertahun-tahun ini, Nanan, saya salah. Saya minta maaf padamu. Oh, kamu tidak suka kalung itu waktu lalu, jadi saya beli yang baru, dengan namamu di atasnya. Unik. Mau ikut saya pulang? Sudah saya katakan sebelumnya, kasih sayang yang terlambat tidak ada harganya. Gu Zhiheng, setidaknya saya hanya membencimu sekarang, tetapi jangan buat saya memandang rendah padamu. Ambil sampahmu dan pergi dari keluarga Shen. Nanan, bagaimanapun kita adalah keluarga. Apakah kamu benar-benar tidak memberi kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami? Dengarkan. Saya sudah menandatangani surat pemutusan, jadi saya tidak punya hubungan dengan keluarga Gumu. Dari hari ini, nama keluarga saya adalah Shen. Nanan. Kakak, kamu sudah bangun. Kamu benar-benar membuat saya takut. Bagaimana bisa kamu yang baik-baik saja pingsan di depan pintu keluarga Shen? Oh, saya pergi mencari Nanan. Saya tahu nih, gadis sialan dia jelas tidak berterima kasih. Ziwan, Nanan bukan orang seperti itu. Hari ini... Kakak, bisakah kamu berhenti membela Nanan? Dia tidak tahu berterima kasih. Dan bukan sehari atau 2 hari. Saat saya tenggelam dulu dan koma selama sebulan penuh, dia tidak mengunjungi saya sekalipun. Selain itu, dia sering di rumah mengganggu Nian-Nian yang merawat saya. Kemudian saat saya bangun dan depresi, dia tidak mendukung saya sama sekali. Jika bukan karena seorang perawat bernama An-An yang merawat saya siang dan malam, saya mungkin tidak bertahan sampai hari ini. Ziwan, kamu telah menyalahkan Nanan. Ini teleponnya dan berisi semua kebenaran. Telepon Gunanan pasti hanya berisi hal-hal yang menguntungkannya. Saya tidak akan melihatnya. Ziwan, pandanganmu tentang Nanan tidak benar. Tepatnya, prasangka kami terhadapnya terlalu besar. Kakak, saat kamu jatuh, apakah kamu melukai kepalamu? Kenapa begitu bangun kamu terus membela Gunanan? Jangan lupa, jika dia tidak membicarakan buruk keluargaku kami di depan keluarga Shen, apakah keluargaku kami akan sampai pada jalan buntu seperti ini? Hal ini tidak bisa disalahkan pada Nanan. Baiklah kakak, jangan membela Nanan lagi. Dalam hidup saya hanya memiliki Nian-Nian sebagai saudara perempuan. Baik, saya tidak akan memaksamu. Jika kamu menonton video di telepon dan masih punya masalah dengan Nanan, saya tidak akan membujukmu lagi. Kamu... Dr. Gu, waktunya minum obat. Keluar! Dr. Gu. Pergi! Ini tidak bisa terus seperti ini. Hei, suster. Bukankah saya sudah bilang untuk keluar? Minum obatmu. Saya telah bilang keluar. Jika kamu ingin saya keluar, maka minumlah obatmu dengan patuh. Saya janji, saya tidak akan mengganggumu lagi hari ini. Ding dong! Jangan khawatir. Obat ini tidak pahit. I know, partner. When comes pitron obat dengan patuh, kamu pasti bisa kembali ke meja operasi dan menyelamatkan lebih banyak orang. Saya janji, oke? Jika kamu minum obatmu, saya akan membawakanmu permen setiap hari. Bagaimana kamu tahu? Saya suka rasa permen ini. Karena saya adalah kolegamu, An-An. An-An? Ya. Dos. Kiriap, kenapa saya tidak pernah melihatmu sebelumnya? Itu karena saya baru di sini.
Jangan coba meremehkan saya hanya karena saya baru. Dr. Gu, kamu adalah dokter yang paling saya kagumi. Ketika saya di sekolah, guru memberitahu kami tentang berbagai tindakan penyelamatan hidupmu. Di hati saya, kamu adalah dokter terbaik di dunia. Jadi saya percaya, selama kamu tidak menyerah, kamu pasti bisa kembali ke meja operasi. Benarkah? Tentu Feraji. Saya tahu Dr. Gu kamu yang terbaik. Kakak kedua akhirnya minum obat dengan patuh. Dia benar-benar menakuti semua perawat. Nampaknya dari sekarang, hanya saya yang bisa membujuk kakak kedua minum obat. Kakak kedua, saya akan selalu bersamamu. Kamu harus sembuh. Di hati saya, kamu adalah dokter terbaik. Tidak. Ini tidak mungkin. Gunanan tidak memiliki izin praktik medis. Bagaimana mungkin dia adalah perawat yang selalu merawatku? Dia sudah memberitahumu ini, namun kamu masih menolak menerima kenyataan? An. Itu Gunanan. Ini tidak mungkin. Orang yang selalu bersamaku dulu, orang yang paling di sisi imbal semangatku sebagai dokter, sebenarnya dia adalah Gunanan. Kakak, selama ini aku salah menyalahkan Gunanan. Aku salah. Permintaan maafmu seharusnya tidak dikatakan kepadaku. Salam Tinted, kita telah berhutang terlalu banyak padanya. Kita harus serius meminta maaf padanya. Kakak tertua, katakan padaku di mana dia. Selama dia memaafkanku, aku akan melakukan apapun. Tidak, laki-laki menstampuni. Kakak tertua, kakak kedua, aku kembali. Kakak perempuan. Kunian. Mana gabus kamu? Kakak tertua, kakak kedua. Mengapa kalian di dalam kamar? Aku memanggil kalian beberapa kali setelah kembali, tetapi kalian tidak mendengarku. Apa yang kalian inginkan dari kami? Tidak banyak. Hanya kakak tertua. Bisakah kamu memberiku 3 juta yuan? Bukankah aku baru saja memberimu 1 juta sebagai uang saku beberapa hari lalu? Mengapa kamu membutuhkan 3 juta lagi? Aku melihat sebuah mobil edisi terbatas. Saudari-saudariku yang baik, semua memiliki mobil baru untuk dikendarai. Tetapi aku masih mengendarai yang lama itu. Kakak tertua, berikan saja padaku. Kakak kedua. Kamu meminta 3 juta langsung. Sebuah mobil mewah terbatas global. Namun Nanan bahkan tidak bisa makan kenyang di rumah. Nian, kamu harus belajar berhemat. Kakak tertua, aku... Cukup. Aku akan transfer 3 jusi padamu untuk terakhir kalinya. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Aku mengerti. Maka aku tidak akan mengganggu kamu dan kakak kedua berbicara. Aku akan pergi dulu. Lihat. Semua karena kamu memanjakannya. Hei Nona Gu, di mana kamu? Kami kekurangan 1 pemain di sini, hanya menunggumu datang. Apa buru-burunya? Aku baru saja dapat uang saku. Tunggu 5 menit lagi. Aku akan naik taksi dan segera sampai. Hahaha. Nona Gu, kamu kalah lagi. Haha. Nian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu telah kehilangan semua 3 juta modalmu. Beraninya kamu mengatakan itu? Jika bukan karena kamu tadi malam mengajakku keluar, akankah aku kalah begitu parah? Nian, and sekarang is trying to meet your juta modal im versteek sampai entire 10 sengsek. Berkaitan dengan sekitar bisa mengisi lubangin. Apa sih yang paling ditakutkan? Nian adalah putri kedua keluarga Gu. Hanya jumlah uang ini untuk Nian
Itu hanya setetes air di ember. Tepat sekali. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku akan pulang dan ambil uangnya sekarang. Kalian semua tunggu di sini untukku. Ibu, aku kembali. Oh, putriku sayang. Kamu menggambar desain. Seharusnya melakukannya di rumah. Mengapa pergi ke rumah teman? Satu malam ini membuat ibu sangat khawatir. Aku baik-baik saja, bukan? Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, Ibu, kamu tidak tidur nyenyak tadi malam, kan? Biarkan aku pijat kamu. Oh, Nian-Nianku sudah besar. Dia tahu merawat ibu. Itu karena aku adalah putri kesayangan Ibu. Ngomong-ngomong, Ibu, aku akan belajar ke luar negeri. Bisakah kamu tolong berikan uang sakuku di muka? Tidak banyak, hanya 10 juta sudah cukup. Nen, ibu baru saja akan memberitahumu ini. Sekarang keluarga Shen telah memutuskan semua kerjasama kita. Keluargaku mungkin tidak akan bertahan lebih lama. Rencana belajar ke luar negeri mungkin akan dibatalkan. Adapun 10 juta ini, bahkan jika kita jual perusahaan keluargaku, kita tidak akan memiliki uang sebanyak itu. Tetapi Ibu... Baiklah. Bagus kamu kembali. Kamu belum makan, kan? Ibu akan masak sesuatu untuk kamu makan. Sulan, aku memberimu kesempatan untuk mendapatkan uang untukku. Tetapi kamu tidak menghargainya. Maka jangan salahkan aku karena menyentuh barang-barangmu. Bagus. Dengan ini saya bisa bayar utang judi. Nian, sedang apa? Tidak. Apa yang kamu pegang? Ini adalah kuas yang baru saja aku ambil dari kamar. Biar aku lihat. Ibu, itu yang dari dulu yang kamu dan kakak berikan padaku. Tidakkah kamu ingat? Apa yang harus dilihat? Nian, katakan yang sebenarnya. Oh, sebenarnya apa yang kamu pegang? Itu adalah kuas. Ibu, tidakkah kamu percaya padaku? Ini jelas adalah kalung antik keluarga. Nian, mengapa kamu mencuri sesuatu? Ibu, aku hanya berpikir kalung ini terlihat bagus, jadi aku ingin mencobanya. Aku tidak bermaksud mencuri. Kamu masih membuat alasan. Kamu hanya berencana mencobanya. Lalu mengapa kamu tidak mengakuinya? Ibu, tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak punya niat lain. Aku terpaksa melakukannya. Terpaksa? Selama ini di keluargaku. Meskipun kamu bukan anak kandungku, sejak aku membawamu ke keluargaku, aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Aku bahkan mengabaikan anak kandungku sendiri. Aku tidak peduli padanya. Aku tidak pernah memperlakukanmu buruk. Mengapa kamu melakukan hal seperti ini? Ibu, hanya sekali ini, aku tidak punya cara lain, jadi aku melakukan ini. Lagi pula, barang-barang keluargaku akan menjadi milikku cepat atau lambat. Biarkan aku mengambil kalung ini untuk sementara menolongku. Aku sebenarnya tidak tahu. Kapan kamu mulai kebiasaan mencuri? Selama ini kamu telah diberi makan dan disediakan dengan baik. Apa urusan mendesak yang kamu miliki hingga kamu harus pulang dan mencuri? Kembalikan kalung itu padaku. Kembalikan kalung itu padaku. Hah. Ibu, aku tidak bermaksud. Kembalikan kalung itu padaku. Ibu. Ya kamu baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa jatuh seperti ini? Kamu harus bangun. Kakak. Bagaimana kondisi ibu? Ketika ibu jatuh, sebuah pembuluh darah di otaknya pecah. Untungnya dia dikirim ke rumah sakit tepat waktu. Pembuluh darah itu menekan saraf. Setengah tubuh ibu terganggu. Sangat tak mungkin dia akan mengalami akibat jangka panjang. Apa yang kamu katakan? Dia akan mengalami akibat jangka panjang. Siwan, kamu adalah dokter. Kamu harus menyelamatkan ibu. Kakak,
Akibat jangka panjang, Ibu, hanya bisa bergantung pada latihan nanti. Dan untuk pulih, kita selalu doain. Ibu mengalami pendarahan batang otak yang sangat menyakit saraf. Dan mungkin Allah dia tidak bisa pulih sepenuhnya. Ibu, kamu bangun. Dan bagaimana tepatnya hal ini terjadi? Kamu jatuh sangat parah. Kakak. Lalu saraf bicara ibu juga tertekan. Jadi dia mungkin tidak bisa bicara dengan baik untuk sementara. Ibu, bisakah kamu menulis? Ayo. Ibu, bisakah kamu menulis? Dan? Ibu, kamu ingin melihat Nanan ya? Ibu peduli pada Nanan di hatinya. Aku akan pergi mencari Nanan sekarang. Selama Nanan mau kembali, meskipun aku harus berlutut, aku akan ragu. Ibu, tunggu aku. Kakak. Aku akan pergi bersamamu. Kita berhutang terlalu banyak padanya. Aku juga ingin meminta maaf padanya. Baik, ayo pergi. Tidak perlu kalian berdua repot-repot. Aku akan datang ke pintu kalian sendiri untuk memberi kalian sebuah hadiah. Nanan, apa yang terjadi? Nanan, kamu akhirnya setuju untuk bertemu kami. Nyonya Gu, Tuan Gu, Dr. Gu. Aku ingin tahu apakah hadiahku sesuai dengan selera kalian. Nanan, apa yang terjadi? Kakak kedua. Wanita jahat itu Gunanan menculikku dan hampir membunuhku. Kakak, lihatlah dia. Nanan, apa yang terjadi? Gu Jiheng, semua orang bilang kamu pintar dan mampu. Seorang elit tangguh di dunia bisnis. Dulu aku sangat mengagumimu. Tetapi sekarang aku tahu dulu betapa buta dan bodohnya aku. Tapi ini juga sesuai gen keluarga Gu kalian. Nanan, mari bicara dengan baik, jangan marah. Jaga kesehatanmu. Gu Jiwan, aku ingin bertanya. Sebagai putra Sulan, sebagai dokter. Saat ini, Pad, melihat pembunuh ibumu berdiri di depanmu, bagaimana perasaanmu? Apa? Apa yang kau katakan? Kakak, adik kedua, Gunanan hanya bicara omong kosong. Dia tidak tahan bagaimana kalian semua memanjakanku, jadi dia ingin menjebakku. Gunanan, wanita jahat. Nanan, aku tahu kau marah dengan keluarga Gu, tapi kau tidak bisa bicara sembarangan seperti itu. Ya, Nanan, Nen. Dia agak dimanja, tapi... Aku tahu itu. Kau terus bilang salah, bilang maaf padaku. Tapi di depan hal-hal ini, kau masih percaya Gunian. Gunanan, kau bilang aku hampir bunuh ibuku. Apa buktinya? Biar ku beritahu, aku bisa menuntutmu atas fitnah. Kakak ibu sepertinya punya sesuatu untuk dikatakan. Ibu, apa yang ingin kau katakan? Tuliskan. Tidak perlu. Karena Nyonya Gu tidak bisa bicara, aku akan bicara untuknya. Gunin keluarga Gu telah memanjakanku selama bertahun-tahun, membesarkanmu dengan segala upaya. Siapa sangka akhirnya membesarkan seorang penjudi dan pembunuh. Gunanan, berhenti bicara omong kosong. Kakak, adik kedua, jangan dengarkan dia. Omong kosong. Kau benar-benar tidak akan mengaku sampai melihat peti mati. Apa ini? Kita ini adalah uang yang Gunian hutang dari bermain mahjong selama bertahun-tahun. Totalnya lebih dari 80 juta. Apa? Gunian? Kakak, aku hanya bermain-main. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Semua kesalahan Gunanan, salahkan dia. Gunian, nggak bisakah kau berpikir sebelum bicara? Bekas aku ayahmu atau ibumu? Kau punya masalah judi. Jor masih menyalahkanku? Aku... Dengan kemampuanmu mengalihkan kesalahan, apakah kau ingin menuduh Nyonya Gu yang terbaring di tempat tidur? Padaku juga? Gunian? Aku bertanya padamu. Ketika ibu mengalami kecelakaan, di mana kau... Aku sedang belanja.
Aku tidak tahu mengapa ibu menjadi seperti ini. Dan apa jika kau tidak tahu, ada yang tahu? Tuan muda tertua, tuan muda kedua, Bibi Chen, cepat katakan pada kami bagaimana Nyonya Gu menjadi seperti ini. itu nona kedua. Dia bertengkar dengan Nyonya Gu dan mendorongnya ke tanah. Kakak, adik kedua, kau tahu Bibi Chen ini biasanya melindungi Gunanan? Merekalah yang bersekongkol untuk menjebakku. Ibu jelas tidak sengaja jatuh dan kepalanya terbentur, itulah mengapa dia seperti ini. Apa hubungannya dengan aku? Bukankah kau bilang ketika Nyonya Gu mengalami kecelakaan, kau tidak ada di rumah? Lalu bagaimana kau tahu kepalanya terbentur? Gunanan, kau menjebakku. Jika kau jujur, tidak takut bayangan. Aku belum bilang apa-apa, Nona Gu. Kau sendiri yang mengungkap semuanya. Baiklah. Itu menghemat waktu. Gunian, jam berapa sekarang? Apakah kau masih berbohong? Apa yang sebenarnya terjadi? Gunanan, apa yang membuatmu bilang aku mendorong ibu? Apa buktimu? Apakah hanya berdasarkan kata-kata Bibi Chen? Jelas kalian berdua bersekongkol untuk menjebakku. Gunian, kau benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat Sungai Kuning. Baiklah. Maka biarkan kedua kakakmu melihat adik yang mereka manjakan selama bertahun-tahun untuk uang melakukan hal keji seperti itu. Gunian, beraninya kau mencuri dari keluarga dan menyakiti ibu seperti ini? Gunian, keluarga Gu kami benar-benar menyia-nyiakan kebaikan kami padamu. Gunian mencuri dulu, mencoba membunuh kemudian. Dia tidak layak lagi menjadi anak angkat keluarga Gu. Dari saat ini, keluarkan Gunian dari keluarga Gu. Kakak, adik kedua, aku dipaksa melakukan hal-hal ini. Aku tahu aku salah. Aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Gunian, sudah kukatakan berkali-kali. Tetapi kau tidak tahu. Orang-orang keluarga Gu hati sekeras batu. Mereka tak akan pernah memaafkanmu. Penjaga, keluarkan Gunian dari sini. Tidak. Nanan, semua berkatmu. Kami bisa melihat wajah asli Gunian. Gu Zhihang, kau benar-benar tahu cara merayu. Apakah kau benar-benar baru sekarang menemukan wajah aslinya? Tidak. Kau begitu licik. Kau sudah tahu sejak lama bahwa Gunian tidak sepolos dan baik seperti yang terlihat di permukaan. Tetapi demi reputasi keluarga Gu dan disebut saudara yang baik, kau menolak untuk membongkarnya. Nanan, apapun yang terjadi, kami adalah keluarga yang terikat darah. Selama kau bisa memaafkan kami bisa berlutut dan meminta maaf padamu. Ya. Berhenti menggunakan paksaan moral untuk mengancamku. Kau telah memilih orang yang salah, moralitasku. Sudah lama terkikis oleh keluargamu Gu. Sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluargamu Gu. Ketika kukatakan kita selesai sebelumnya, itu hanya kata-kata kosong. Ini adalah dokumen pemutusan. Aku sudah menandatanganinya. Sebaiknya kau cepat-cepat. Nanan, kami... Jika Tuan Muda Gu tidak bersedia, Departemen Hukum Grup Shen kami siap kapan saja. Tanda tangani. Aku akan menandatangani. Baiklah, mulai sekarang, kau ambil jembatan tunggalmu, dan aku akan ambil jalanku yang lebar. Kita tak akan pernah bertemu lagi. Nona kedua, Nanan. Ibu minta maaf. Ibu. Kak. Apakah sudah selesai? Perjanjian pemutusan telah ditandatangani. Jadi dari sekarang, saya dan keluarga Gu tidak akan ada hubungan lagi sama sekali. An, kamu telah menanggung banyak selama tahun-tahun ini. Untuk mengkompensasimu, saya dan orang tua kita telah sepakat memutuskan untuk mentransfer setengah saham grup Shenxi kepadamu. Bagaimana mungkin? Grup Shenxi selalu dikelola olehmu, Kak. Saya tidak bisa menerimanya. Ada apa? Grup Shenxi sebenarnya adalah milik kita, keluarga Shen, jadi tentu saja ada bagian untukmu juga. Selain itu, ini semua adalah kemauanku sendiri. Selama kamu bahagia, saya siap memberimu apapun. Jangan lupa kita adalah keluarga. Terima kasih, Kak.